Welcome back to Newcast Neurofit Podcast. Ketemu lagi kita dengan pembahasan kali ini dengan aku, Visio Meiti, akan berbincang dengan Visio Ali atau biasa dipanggil Al. Oke, kita akan berbincang salah satu kasus yang sering dialami dalam kalangan masyarakat, yaitu kasus apa tuh, Kak? kasus apa ya? Kasus stroke. Oke. Apa nih yang mau kita bincangin nih, Kak? Soalnya di kalangan masyarakat kan banyak kasus yang sering muncul, yaitu salah satu stroke yang katanya sering munculnya tiba-tiba, misalnya sementara pas mau pergi ke tempat kerja tiba-tiba ada yang mengalami pusing, terus tiba-tiba pas bangunnya bibirnya udah sedikit, maaf ya, mencong ke kiri atau ke kanan, dan kaki atau tangannya udah nggak bisa bergerak. Katanya sering didengar-dengar ada yang mengalami kayak gitu, kasus stroke. Oke deh nih, Kak. Sebelumnya kan Kakak udah sering nanganin kasus stroke? Lumayan lah, udah dari yang ringan, ada juga yang kasus berat, udah pernah aku nanganin. Aku sering menangani pasien stroke. Kasusnya misalnya tangan sama kakinya bengkak, sampai bengkak banget lagi. Aku sering nanganin itu, tangan, kaki. Biasanya emang sering munculnya di daerah-daerah kelemahan ya. Lihat tangannya pas datang agak bengkak banget, kaki juga bengkak banget. Ngomong Visi Aldi udah pernah nggak nanganin kayak gitu? Aku sih ada beberapa. Nah itu kemungkinan besar sih karena dia jarang gerak, Kak. Yang dari pengalaman aku, karena dia jarang gerak, jarang digerakin, dia kaku semua. Terus ditimpa juga, terus jadinya dia karena terlalu ditimpa biasa ada radang yang itu nyebabin bengkak sih, Kak. Kalau yang aku tanganin, kalau Kakak gimana? Kalau aku tanganin juga hampir sama ya, bengkak itu pas pertemuan kedua. Yang penting pasiennya itu ngikutin arahan kita, disuruh digerakin. Tapi kalau misalnya dia terlalu banyak diam juga nggak gerakin, pasti datang kedua masih bengkak. Karena kan itu kan dia nggak ngikutin, jadi terlalu banyak diem, ceritanya jadi pergelangan tangan jarang dipakai karena mungkin nggak ada gerakan, jadi mereka cuma diem. Padahal di rumah bisa dibantu sama tangan yang sehat. Tangan yang sehat membantu tangan yang lemah buat digerakin. Misalnya jari-jarinya kan nggak bisa bergerak, ada yang kayak gitu kan. Pernah nanganin nggak? Ada yang kayak gitu, jari-jari nggak bisa bergerak sehingga tangannya bisa bengkak. Aku sering ada juga yang aku nanganin. Terus banyak juga ya. Jadi biasanya aku nyuruh buat digerakin, dibantu tangan yang sehat buat gerakin jari-jarinya di rumah. Misalnya jari satu-satu kan biasanya kan kalau pasien stroke kan pasti duduk doang. Jadi bolehlah aktivitas sambil duduk, tangan di atas meja buat digerakin satu-satu. Tergerakin juga pergelangan tangannya ke atas, ke bawah, diputer. Itu biar bengkaknya bisa turun, terus peredaran darah bisa lancar. Kamu gimana? Ada juga nggak kayak gitu? Kalau aku ada sih. Ya paling kita kalau misalkan kayak bengkak atau kasus stroke sih sebenarnya itu kalau aku pribadi sendiri lebih banyak di porsi latihan. Kenapa aku ngasih di porsi latihan? Karena kan kalau orang stroke itu dia ada sel di otak kan yang mati ya. Tapi biasanya dalam 6 bulan pertama itu kita alias golden period lah. Iya. Biasanya ada kayak gitu ya. Itu paling bagus kita latih. Jadi konsep latihannya tapi bukan kayak penguatan, Kak, kalau aku. Kita lebih kayak kita fasilitasi dia gerak, kita stimulasi geraknya, lebih banyak latihannya sih kalau aku. Tapi alat paling kita ngebantu doang, cuma fokusnya tetap di latihan. Soalnya kan kalau di rumah kan pasien nggak mungkin harus fokus ke alat kan, biasanya fokus ke alat tanpa latihan. Padahal latihan itu buat ngurangin sedikit nyeri, tapi lebih terutama fokus ke latihan. Karena kalau tanpa latihan gimana kekuatan ototnya akan bangkit, akan naik ya kalau tanpa di bawah latihan atau bisa dibilang juga exercise. Tapi kalau menurut pengalaman aku sendiri sih, latihan yang aku kasih biasanya itu
lebih banyak ke relearning Kak konsepnya. Jadi kita bukan cuma kita oke, kekuatan otot dia turun nih. Kita cuma penguatan pakai beban. Biasanya kan penguatan kan kalau di otot itu beban kan. Iya, Tapi iya, kalau penguatan beban. kita, kalau aku sendiri pribadi itu pernah belajar juga dulu. Jadi kalau di pasien stroke atau pasien kena di otak, itu kita lebih relearning, di mana kita kayak gerakan-gerakan, gimana caranya ngangkat tangan, terus lebih ke fasilitasi gerakan sih kalau aku kayak gimana makan kita arahin, gimana caranya apa nyentuh rambut gitu-gitu sih kalau aku, bukan fokus di kekuatan otot. Kalau kakak sendiri gimana? Aku juga kekuatan otot mungkin ada, tapi sama, hampir sama. Aku fokus juga ke pribadi mereka. Mungkin biasanya kan mereka makan, minum, pasti kan dengan posisi, dengan atur arah gerakannya. Biasa juga aku, salah satu latihan yang aku pakai dengan mengatur arah gerakannya. Jadi misalnya dia kayak Visio Aldi yang bilang tadi kan, buat arah ke makan, ngisi rambut. Nah, sama juga aku juga ngatur. Soalnya kan kita buat kemandirian mereka. Kalau misalnya kalau pasien stroke kan biasanya kalau lebih lama kayak cenderung lebih nurun atau cenderung lebih nggak enak lah kalau dibantu-bantu. Kalau terlalu lama kan biasanya kan terlalu lama. Terus misalnya keluarga mereka pergi bekerja, di dalam rumah cuman ada dia atau ibu atau bapak cuman seorang, terus apakah harus dibantu terus? Kan pasti nggak mungkin ya. Jadi kita di sini kita latih kemandirian, gimana pasien tersebut bisa buat pegang gelas buat minum, gimana pasien tersebut biar bisa mandi sendiri, bisa buat gosok gigi lah salah satu juga. Ya, intinya aktivitas fungsional. Aktivitas fungsional, benar Kita sekali. lebih ke arah fungsional. Dari pengalaman kakak sendiri nih, kan ada nggak sih beberapa pasien yang kita ajarin, terus kita latih di sini, terus kita buatkan home program untuk dilakuin di rumah. Tapi kadang banyak pasien, ini menurut ini aku ya, Iya. banyak ada beberapa pasien lah, dia untuk latihan di rumahnya malah enggak kan. Menurut kakak gimana kan? Waduh, kasusnya hampir paling banyak aku tanganin kayak gitu deh. Paling banyak banget. Sering kan, misalnya ibu ya, Bu, yang gerakan atau latihan yang kita ajarin di sini tetap latihan di rumah ya, jangan dibiarin. Pas datang lagi, Bu, kok tiba-tiba udah timbul nyeri di bahu, Bu. Kok bahunya udah nyeri terus udah nggak bisa diangkat. Di rumah katanya nggak ada yang bantuin buat latihan. Waduh, terus nggak bisa gerakin sendiri, kan udah kita ajarin. Sakit, jadi nggak bisa buat gerakin sendiri. Paling banyak kasus kayak gitu, Visio Aldi, yang sering aku dapetin. Iya, aku juga sih. Karena sebenarnya kan aku mikir nih, kalau kita di sini kan kita bantu pakai alat dulu kan, terus kita latihan. Nah kalau kita di sini sendiri paling seminggu maksimal 3 kali, seminggu 2 kali. Sedangkan ada fase di rumahnya kan lebih panjang. Nah, selama fase di rumah, kalau menurut aku, kalau kita nggak latih juga, maksudnya kayak kita nggak ngelakuin yang di iniin visionya, home programnya, menurut aku sih agak susahnya. Iya. Karena kayak 3:5 lah, 3:4. Banyak kan di rumahnya yang diam, padahal kalau sini cuma paling sejam 2 jam. Kalau datang ke sini mungkin ada juga yang seminggu sekali kan, disuruh seminggu 3 kali, datangnya cuma seminggu sekali. Terus latihan di rumah juga jarangnya, gimana itu? Nah itu agak susah sih jujur. Jadi emang kita di sini kita tetap kita bantu, kita bikin dia fungsionalnya bagus lagi, kekuatannya bagus lagi, tapi harus tetap di rumah yang habis kita ke sini dilakuin juga. Jadi kita buat home program harus tetap dilakuin biar dia lebih cepat sih. Karena kan kalau di pasien stroke itu repetisi, pengulangannya gimana, kayak kita konsepnya kan kayak kita dulu nggak bisa naik sepeda. Nah kita awal-awal kan jatuh, lama-lama otomatis kan. Kalau udah dilakuin secara berulang. Nah, kalau kita kesini juga kebanyakan di rumah nggak dilakuin juga, otomatis agak lebih lama kalau menurut aku. Kalau kata gimana?
Kalau menurut aku sama. Terus kalau dia terlalu misalnya banyak diem di rumah, datang ke sini, udah ketemu kasus baru lagi, misalnya kasus nyeri atau kasus udah kaku banget. Biasanya kan kebanyakan kakunya paling banyak muncul di sini ya, di otot bicepnya ya. Bicep Sering, sama tendon. sering banyak kaku di situ. Itu penyebabnya salah satunya itu apa? Jarang digerakin. Terus terlalu banyak tekuk. Biasanya kan mereka kalau pasien stroke ya, kalau menurut aku paling banyak tangannya ditekuk kayak gini jalan. Padahal biasanya kita udah arahin jangan terlalu banyak tekuk. Coba di rumah dikasih latihan, atau biasanya kita bilang ke anggota keluarganya ya untuk Visio Aldi. Tapi Iya mungkin sih. sibuk ya atau Mungkin gimana. agak susah. Sibuk jadi ya latihannya agak mungkin kurang kalau di rumah ya. Tapi tetap mungkin buat orang-orang yang kena stroke kan biasanya dia awal kena serangan kan tiba-tiba ya Kak. Iya. Nah awal tiba-tiba terus biasanya gejalanya entah dia bangun tidur tiba-tiba lemas sebelah separuh, atau enggak dia jatuh. Atau ada juga Mas Aldi yang sering aku pegang pas di jalan, misalnya bawa motor sampai tempat kerja langsung jatuh. Ada juga yang Itu kayak sih gitu. paling banyak sih. Tetap kalau misalkan awal udah ada gejala dia lemas tiba-tiba, coba mending diperiksain dulu, takutnya dia ada serangan. Kalau menurut Kakak nih, kalau dia telat penanganan apakah bakal lebih cepat atau gimana Kak penyembuhannya? Telat penanganan. Mungkin kalau dia telat penanganan, misalnya penanganan fisioterapinya, mungkin agak lebih lama. Soalnya Atau ke dokter, kayak ada pendarahan di situ. pasti agak lama. Soalnya kan kita harus langsung ke dokter spesialis saraf buat pemeriksaan kan. Terus mungkin ada yang akan diarah-arahin oleh dokter ya. Misalnya arahin buat CT scan, pemeriksaan penunjang lainnya, biasanya gitu. Terus ada mungkin dari arahan-arahan lain lah dari dokter spesialis saraf atau dokter lainnya ya. Biasanya penanganan juga fisioterapi. Jadi sebaiknya langsung buat penanganannya. Kalau terlalu lama takutnya akan memperburuk keadaan. Iya. Bener nggak? Iya benar sih. Yang aku takutin sebenarnya kalau udah lama misalkan udah ada gejala, dia takutnya tambah meluas. Iya. Kalau dia tambah meluas, misalkan kena di otak di otak belakangnya atau nggak di ponsnya, itu kan maaf buat kesadaran mungkin agak kurang. Iya. Jadi lebih bagus periksain. Kalau udah ada gejala, periksain dulu. Itu benar stroke atau enggak? Iya, biasanya kan ada juga kan yang nggak bisa membedakan kasus stroke sama kasus yang lainnya ya. Iya, Mendingan langsung periksa, jangan tunggu lama lagi. Kita langsung ke dokter. Ada juga kan yang pengen nunda nanti aja kan. Mungkin pusing biasa gimana. Kalau menurut aku langsung penanganannya biar cepat ditangani, cepat juga progresifnya ya. Progresif apa? Progresif kesembuhannya. Gini Kak, kita kan biasa ada orang nih nggak tahu nih kalau misalkan kita di neurofit, ada orang stroke, kita nanganin apa? Kalau biasanya di neurofit sendiri kita ada kasih alat dan latihan. Iya. Oke, alatnya apa aja boleh Oke. Biasanya kalau kita di neurofit klinik, biasanya kalau ada pasien stroke, kita selalu misalnya kita pakai elektroterapi. Pertama namanya infrared. Infrared itu kayak pemanasan buat otot, terus buat melancarkan peredaran darah. Terus ada juga kita pakai EMS, apalagi kalau lemah banget, biasanya kita pakai EMS buat apa ya? buat stimulasi otot sama sarafnya biar dia lebih aktif. Selain elektroterapi, alat terapi yang kita pakai, kita juga di sini kan ada buat latihan jalan, itu buat ngatur pola jalan. Biasanya untuk pasien stroke pola jalannya kebanyakan pasti salah, karena salah itu bisa mengakibatkan nyeri di pinggang, terus perubahan juga jalan kelihatan banget ya. Kalau pasien stroke kalau pola jalannya salah pasti ada perbedaannya. Jadi biasanya kita latih jalan. Di sini ada namanya parallel bar buat latihan jalan pasien stroke.
Terus ada juga buat latihan penguatan. Biasanya kalau Visualdi pakai apa? Aku paling kalau aku sendiri buat latihan kita ada beberapa macam tergantung tingkatannya. Jadi kalau aku kekuatan ototnya, kayak dia kalau ototnya masih awal-awal paling kita masih latih di bed. Kita latih di bed buat penguatan, buat ningkatin dulu. Tapi kalau misalkan dia udah bagus ya kita progresif. Ya. Kita latihan tetap di bed juga buat pemanasannya, tapi kita lanjut lagi ke latihan yang lebih dibutuhkan. Kalau aku lebih secara fungsional. Sama juga, jadi kan kita pas datang pertama sama kunjungan-kunjungan berikut kita nggak mungkin sekalian langsung kasih jalan ya, jadi kita lihat dulu kasusnya gimana, kita lihat dulu pola jalannya gimana, kita lihat dulu dia datang pertama menggunakan apa, jadi kita lihat dulu dari kasus itu. Jadi kita periksa dulu kekuatan otot ototnya gimana ya, intinya kita datang, kita periksa, kita kasih alat tentu itu buat stimulasi, tapi tetap kita fokus latihan, dan latihannya itu kita sesuaiin dengan kondisi pasien. Iya. Jadi nggak bisa langsung ini latihannya semuanya sama, enggak. Iya, jadi sesuai kondisi, jadi nggak sama kasus yang misalnya udah sering datang sama pertama datang buat fisioterapi kita kasih yang sama semua, nggak mungkin. Nggak mungkin juga Iya. kan orang belum bisa belum bisa berdiri, belum seimbang, Kita langsung kasih tiba-tiba jalan. kita kasih latihan jalan ya jatuh. Iya pasti. Jadi ingat, kita juga kalau di Neurofit Clinic nggak sembarang kita buat datang langsung fisioterapi. Kita ada pemeriksaan juga ya kan kita lakukan. Selain kita melakukan pemeriksaan vital sign, kita ada juga pemeriksaan fisik selain vital sign. Ingat ya. Fisioterapinya sendiri selain dari dia diagnosanya misalkan kayak stroke atau kita periksa juga. Di stroke itu kan ada kekuatan ototnya gimana, koordinasinya, gimana, keseimbangannya. Tapi biasanya kalau masih kursi roda pasti keseimbangannya kita udah tahu ya. Kita tetap periksa lagi baru kita nentuin treatmentnya seperti apa. Oke, ingat juga pokoknya jangan pernah lupakan juga pemeriksaan vital sign ya Visualdi ya. Karena itu yang paling menentukan sebelum kita melakukan penanganan, yaitu latihan. Vital sign yang paling perlu. Aduh, karena vital sign yang buat kondisi pasien itu oke, siap atau tidak siapnya. Oke ya. Jadi intinya di Neurofit Clinic ini kita lakuin ada alat yang kita basic aja ya, yang sesuai semuanya lah, nggak ibaratin ada kondisi lain kita pakai infrared itu buat naikin metabolismenya, terus kita kasih electrical stimulation yang ada di dalam TENS sebenarnya tapi kita pakai arus electrical stimulation itu buat ngerangsang ototnya. Sama kita fokus utama di latihan. Oke. Ada juga salah satu alat yang sering kita pakai biasanya itu buat kelemahan jari-jari, misalnya jari-jari susah untuk digerakin, kita pakai namanya, kalau biasa kita selalu sebut sih di sini, tangan robot. Ada juga itu buat ngerangsang otot-otot di jari-jari, jadi biar ada pergerakan. Biasanya kan kalau ada yang lemah kan jadi nggak bisa bergerak jari-jari, biasanya kita pakai itu. Itu buat latihan sih sebenarnya. Latihan sebenarnya. Jadi namanya termasuk juga salah satu latihan dibantu dengan alat. Oke, jadi kalau misalkan ada tanda-tanda gejala stroke tetap harus langsung ke layanan kesehatan. Iya, itu harus ke layanan cari yang kesehatan. terdekat. Jangan dilama-lamain. Takutnya nanti kalau dilama-lamain dia bisa tambah parah. Iya. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya. Oke. Bye. Bye. See you.